I'tikad itu artinya ikatan, sebuah ikatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikad namanya. Seseorang kalau ingin ma'rifat, i'tikadnya harus jazim. Jazim itu kuat, kokoh, harus menetap, kokoh maksudnya. Nggak gampang terpengaruh. Ikatan sama Allahnya kuat, nggak gampang terpengaruh, baru ma'rifat namanya. Itu unsur yang pertama. Harus memiliki ikatan yang kuat, harus memiliki ikatan yang kokoh, nggak gampang putus, nggak gampang terpengaruh. Baru dikasih Indomie 3 dus, goyang ikatannya, terlepas misalnya. Baru dikasih susah sedikit, oleng, putus ikatannya. Diberikan ujian, cobaan, putus ikatannya. Namanya i'tikadnya nggak jazim, seperti itu. I'tikad disebutnya i'tikad ghair jazim, ikatannya nggak kuat, nggak bisa dia mengaku ma'rifat. Sedangkan i'tikad jazim itu hanya bagian kecil, sepertiganya ma'rifat. Begitu, sepertiganya ma'rifat. Unsur yang kedua setelah dia memiliki i'tikad jazim, harus yang namanya muwafaqatul haq. Harus muwafaqatul haq, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan, harus sesuai, harus sesuai. Orang yang ma'rifat itu bukan cuma di mulut doang, harus sesuai dengan perbuatan, dengan fakta di lapangan itu harus sesuai. Nggak bisa dia mengucapkan iya, Allah Tuhan ana, Allah adalah zat yang ana sembah, tapi sembah yang subuh kagak, misalnya. Nggak bisa. Itu namanya disebutnya nggak muwafaqatul haq. Kalau begitu masih ngaku ma'rifat susah. Seperti itu. Harus muwafaqatul haq. Sesuai dengan fakta yang ada. Kalau dia mengaku Allah adalah zat yang dia sembah, harus benar-benar dia sembah, harus benar, sesuai dengan kebenaran. Maksudnya sesuai dengan apa yang dia yakini, sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, seperti itu. Itu harus sinkron, nggak bisa, nggak bisa, cuma sekedar bicara. Anda boleh pandai di dalam mengolah kata, jago bermain bahasa, tapi jika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sia-sia. Kenapa sia-sia? Khawatir nanti yang ada cuma bencana bagi dirinya. Khawatir yang ada cuma jadi musibah buat dirinya. Nggak bisa seperti itu. Harus yang namanya muwafaqatul haq, seperti itu. Lalu yang ketiga, unsur dari ma'rifat itu ad-dalil, dalil. Ini pun juga harus ada. Untuk kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalilnya ada dua, ada ijmali, ada tafsir. Ini pun sudah dijelaskan, udah dijelaskan juga. Jadi nanti aneh kalau laporan enak, ya Rob, aneh udah jelasin begitu, aneh udah sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau mau protes belum jelasin, jangan protes ke aneh, protesnya ke Allah begitu. Karena aneh juga laporan, ya Rob, aneh udah jelasin, aneh udah sampai seperti itu. Ada pun teman-teman paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, itu bukan urusan aneh, itu bukan ranah aneh, seperti itu. Tugas Anda menyampaikan gitu. Itu yang ketiga dalil, baik ijmali atau tafsiri. Minimal yang kita punya adalah ijmali. Kenapa? Biar kita nggak taklid, biar kita tidak menjadi orang yang taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan. Taklid di dalam akidah, sebagian ulama itu menghukumi kufur. Yang berpendapat orang yang taklid kufur, seperti itu. Di kita ada. Ya. At-taqlidu huwa aya'rifa aqaidal khamsin walam ya'rif dalilaha ijmaliyan atau tafsiliyan. Yang namanya taklid itu dalam kitab kita jelasin dari awal-awal malah, yaitu orang yang mengetahui, dia faham, dia hafal, dia ngerti aqaidul khamsin, aqaid yang 50, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi para rasul 4, sifat mustahil bagi para rasul 4, sifat jaiz bagi para rasul 1, semuanya 50. Dia hafal, dia faham. Tapi walam ya'rif dalilaha ijmaliyan atau tafsiliyan. Tapi sayangnya dia nggak tahu dalilnya. Dia nggak tahu dalilnya. Wal muqallidu kufr. Imam Sanusi, Imam Ibn Arabi, mereka orang-orang yang berpendapat taklid, orang yang taklid itu kufur. Syama'an al-Imam Ibn Arabi, seorang ulama besar. Siapa tak kenal dengan Imam Sanusi, seorang ulama besar. Mereka yang berpendapat bahwasanya orang yang taklid itu kufur, seperti itu. Dan bagaimana dengan diri kita? Anak husnuzan, teman-teman udah pada paham. Yang 50 apa itu udah pada hafal, udah pada paham, begitu. Ya. Nah, dalilnya tadi ada dua, ada ijmali, ada tafsili. Ijmali artinya secara global, tafsili perinci. Yang wajib, yang ijmalinya. Itu secara global aja, yang kita pahami dalilnya. Seperti itu. Nggak usah secara terperinci. Agak sulit untuk diri kita. Ya. Kadang yang ijmal aja kita kadang suka lupa. Gitu. Apalagi yang tafsir. Yang secara garis besar aja kita kadang suka lupa, apalagi secara diperinci. Seperti itu. Jadi itu 3 unsur di dalam ma'rifat yang Anda cuma bisa berharap. Sekali lagi, Anda cuma bisa berharap. Ya. Tadi terlepas dari apapun, tugas Anda cuma sekedar menyampaikan. Tugas Anda menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Dan Allah menyaksikan Anda setelah menyampaikan. Ya. Dan di satu sisi ini cuma berharap, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ma'rifat. Seperti itu. Karena itu kewajiban. Kewajiban.
selagi kita tak ma'rifat, selama itu kita berdosa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Bertahun-tahun kita nggak ma'rifat, bertahun-tahun kita berdosa. Seperti itu. Banyak juga orang-orang yang komentar ke aneh, ngaji jangan terlalu berat, kesian. Ini yang ngaji yang ringan-ringan aja, yang enak-enak aja. Hanya cuma bisa bilang, teman-teman hidup enak tuh udah tiap hari, begitu. Hidup santai itu udah tiap hari. Kalau nggak diajarin yang berat-berat, kalau nggak diajarin yang dalam-dalam, kapan bisa ngertinya, kapan bisa pahamnya, kapan bisa mau lebih meningkat lagi. Seperti itu. Tapi sekali lagi terlepas itu semuanya, ini cuma sekedar menyampaikan. Dan berharap, cuma bisa berharap, mudah-mudahan teman-teman Allah berikan futuh, Allah berikan keterbukaan. Futuh itu yang maha. Dan Allah berikan futuh sehingga terbukanya ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi sekali lagi ma'rifat itu 3 unsurnya, dan teman-teman harus pegang teguh. Yang pertama i'tiqadul jazim, kedua adalah muwafaqatul haqq, yang ketiga dalil. Punya cuma satu doang, punya nomor 1 sama nomor 3 doang, ya. Punya nomor 1 sama nomor 1 sama 2. I'tiqad jazim, dalil dia punya 1 sama 3, tapi dia nggak mengamalkannya, nggak singkat dengan prakteknya. Dalam tauhid itu dia diberikan label jahil murakkab, jahil murakkab. Kalau Betawi bilang bahasa kasarnya kebangetan bodoh, begitu. Dia punya kebangetan seperti itu. Dia udah tahu, punya ikatan kuat, dalilnya dia paham, tapi nggak mau ngamalin. Seperti itu. Itu yang berat. Punya 1, 2 doang, punya 1 sama 2 doang, punya i'tiqad jazim, dan dia mengamalkannya, tapi nggak punya dalil. Tadi taklid namanya. Dalam tauhid itu taklid dibagi 2, ada taklid sahih, ada taklid batil. Nah, panjang lebar lagi kalau dibahas. Orang yang paham 1, 2 ini, maksudnya dia paham, dia punya i'tiqad jazim, dia punya muwafaqatul haqq, tapi dia nggak punya dalil, itu kedudukannya taklid sahih. Taklid beneran, begitu. Taklid yang benar, seperti itu. Taklid tadi kudu ada yang benar. Taklid tadi kudu ada yang benar. Itu jangan-jangan taklidnya abal-abal nih, begitu. Soalnya ada taklid batil, ikut-ikutannya batal, begitu. Ikut-ikutannya batal. Udah ikut-ikutan batal lagi. Coba bayangin. Udah ikut-ikutan batal. Ya. Itu lebih bahaya lagi. Seperti itu. Itu nanti khawatir bisa terjerumus kepada kekufuran. Yang namanya i'tiqadul batil. Yang namanya taklid batil, seperti itu. Jadi itu sekilas tentang ma'rifat yang memang sebagai dasar untuk diri kita, untuk kita bisa pahami, atau kewajiban bagi diri kita. Tadi ingat pesan di dalam kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisiddiqani. Ya. Yang wajib pertama kali bagi setiap insan mengenal Tuhannya,
berbicara itu karena itu dicontohkan, dicatat di dalam sejarah, contohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau di kota Makkah. 13 tahun beliau di kota Makkah. 11 tahun atau tahun ke-11 dari kenabian baru beliau Isra wal Mi'raj mendapat perintah sholat. Tahun ke-11 setelah kenabian beliau Isra wal Mi'raj mendapat perintah sholat. Berarti kurun waktu 11 tahun itu masa penanaman tauhid cukup panjang. 11 tahun bukan main-main. Baru setelah itu sholat, nggak langsung disuruh sholat. Makanya dalam kitab Zubat disebut begitu, awal wajibin, pertama kali yang wajib seperti itu. Karena melihat bagaimana sejarah yang ada, ya, baginda Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 11 tahun hanya sekedar menanamkan tauhid kepada para sahabat. Baru tahun ke-11, ya, ada sebuah kejadian yang fenomenal, yang Isra wal Mi'raj. Baru dapat perintah ibadah sholat. Baru setelah itu yang lainnya, puasa, zakat, haji itu belakangan semuanya. Ya. Sholat aja dari sekian banyak ibadah yang paling mendasar adalah sholat, gitu ya. Sholat, karena sholat barometer dari semua ibadah yang lainnya. Sholat merupakan tolak ukur dari semua ibadah yang lainnya. Jika baik sholatnya, baik semua ibadah yang lainnya. Ya. Jika buruk sholatnya, buruk juga semua ibadah yang lainnya. Nabi yang bilang, Nabi yang mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama kali yang nanti akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Saat dihisab oleh Allah, pertama kali Allah tanya adalah tentang sholat. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amali. Kata Rasulullah SAW, jika baik sholatnya, bagus sholatnya, diterima sholatnya, maka baik juga amalan yang lainnya, baik juga ibadah yang lainnya. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'iru amali, jika rusak sholatnya, nggak benar sembahyangnya, rusak sholatnya, maka rusak pula semua amal ibadah yang lainnya. Tadi Anda katakan sholat itu barometer, tolak ukur, baik sholatnya, baik semua amal ibadah yang lainnya, sedekahnya, puasanya, zakatnya, haji umrahnya, dan lain sebagainya menjadi baik gara-gara sholatnya baik. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, ya, akan menjadi buruk tuh, akan menjadi buruk puasanya, zakatnya, haji umrahnya, sedekahnya dia, dan lain sebagainya akan menjadi rusak gara-gara sholatnya rusak. Na'udzubillah. Di sini fungsinya kita untuk menuntut ilmu. Ya, kita yang ngaji aja masih rawan, gitu ya. Masih paham rawan kan? Masih rawan, gitu. Kita yang ngaji ini masih rawan. Kita yang ngaji aja ini belum berani untuk memastikan ibadah kita udah baik dan benar. Ada di sini yang berani memastikan ibadahnya udah benar? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira di sini yang berani memastikan ibadahnya udah baik dan benar? Kita yang ngaji aja masih
Tadi masih rawan ibadah kita, gitu ya. Apalagi yang nggak ngaji, naudzubillah, kita untuk itu kalau kita punya saudara, kita punya kawan, kalau kita sayang kepada dia, ajak dia untuk ngaji, ya, ajak dia untuk hadir majelis-majelis ilmu, kapanpun dan dimanapun. Tujuannya untuk bisa memperbaiki bagaimana dirinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi salat belakangan perintahnya pemantapan tauhid dalam kurun waktu 11 tahun. Karena itu pun juga dicontohkan oleh Nabi-Nabi terdahulu, oleh para rasul-rasul terdahulu, penanaman tauhid. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Konsep la ilaha illallah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, konsepnya sama, nggak berubah. Berbicara tauhid nggak berubah. Berbicara tauhid, konsepnya sama, nggak berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsepnya sama, nggak berubah. Seperti itu. Karena itu memang yang dibawa, yang diemban, tugas utama dari para rasul, termasuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanamkan hal itu, menanamkan dua kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doang. 11 tahun, bayangkan. 11 tahun. Jadi kita bisa berkaca kepada mereka-mereka. Kalau kita ngaji baru 2 tahun berhenti, berarti kalah sahabat. Berarti itu lebih dari sahabat itu. Begitu. Sahabatnya 11 tahun titik Nabi tauhid. Itu 2 tahun ngaji berhenti. Waduh. Berarti itu lebih dari sahabat berarti. Ini enggak apa namanya yang harus kita perhatikan, gitu maksudnya, harus kita perhatikan seperti ini. Sudah, tanamkan. Kita harus punya ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun risikonya, apapun yang kita alami, apapun situasi dan kondisi Allah berikan kepada kita, tetap harus kita perkuat ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana anak muda nih, ketika dia punya perempuan, punya cewek deh, punya pacar. Kalau cintanya tulus, senang dan susah akan dilaluinya, nggak akan pengaruhi ikatan yang ada di antara keduanya. Begitu. Kalau cintanya tuh, apapun resikonya, begitu. Ya. Apapun resikonya. Tapi kalau cintanya nggak tulus, gampang putusnya, gampang terpengaruh, begitu. Berarti cintanya nggak tulus. Seperti itu. Ya. Nah, kalau cintanya tulus, dia akan kuat, terus tetap. Seperti itu, apapun resikonya, seberat apapun kehidupan yang akan dijalaninya, begitu cintanya tulus. Dan itu terbukti kecintaan yang tulus itu menjadi pondasi dasar untuk memiliki ikatan yang sangat kuat. Sekali lagi, kecintaan yang tulus itu sebagai pondasi dasar untuk memiliki ikatan yang kuat. Kalau nggak ada kecintaan yang tulus, sudah tadi ikatannya nggak kuat. Hanya analogikan begitu, nanti kita terapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita terapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen ma'rifat kepada Allah, kepengen punya ikatan yang kuat kepada Allah, tadi harus didasari dengan cinta yang tulus. Cinta yang tulus. Apapun yang Allah berikan, tetap dia berhusnuzan kepada Allah, dia berprasangka baik kepada Allah. Kasih ujian, cobaan, kesulitan, kesusahan, tetap dia nggak bergeming. Baru tuh kuat ikatannya namanya. Baru kuat ikatannya namanya. Dia nggak bergeming. Tetap dalam hatinya tertanam. Ya, Allah zat yang maha segalanya. Allah zat yang maha sempurna. Allah zat yang maha baik, yang maha segala-galanya. Ada keraguan sedikit pun. Padahal kondisinya susah, padahal kesulitan dihadapinya, padahal dalam menghadapi kesempitan dan lain sebagainya, tapi tetap baru itu memiliki ikatan yang kuat. Begitu. Baru memiliki ikatan yang dikasih susah dulu, dikit doang oleng, ya udah. Lu nggak kuat ikatannya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ketiga hal itu mudah-mudahan ada di dalam diri kita. Ikatan yang kuat. Kemudian muwafaqatul hal, praktek dalam kenyataan hidup kita, praktek dalam keseharian kita. Kalau kita sudah memiliki ikatan yang kuat, iya, betul, Allah zat yang maha segala-galanya, praktekkan dalam kehidupan kita. Iya, Allah ya, kalau pengen minta sama Allah, kalau ada kepengen ini sama Allah, pengen sama Allah, begitu. Itu namanya muwafaqatul haq, seperti itu. Dan dalil. Nah, adanya pelajaran ini mudah-mudahan bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang ma'rifat. Dan kemudian as-sifatu sabi'ata asyrata. Nah, singkat saja. As-sifatu sabi'ata asyrata al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala hayyan wa hiya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dunatin wa hiya ghairu hayati wa fihi jami'u ma taqaddama. Bermula ini sifat yang ke-17 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kaunuhu ta'ala hayyan, yakni sifat adanya Allah Ta'ala itu hidup. Wa hiya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat kaunuhu ta'ala hayyan itu sifatun qa'imatun, sebuah sifat yang menetap. Sebuah sifat yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala, ghairu mawjudatin wala ma'dunatin, yang tidak sampai pada sesuatu yang tergolong ada, wala ma'dunatin, dan tidak sampai juga pada sesuatu yang tergolong tidak ada. Ya. Wahiyya ghairu hayati, dan sifat kaunuhu ta'ala hayyan itu bukanlah sifat hayat. Ya, artinya berbeda. Sifat kaunuhu ta'ala hayyan itu berbeda dengan sifat hayyan. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan seluruhnya berlaku. Ya, jadi dalam itu, jadi dalam sifat hayat itu berlaku seluruh apa yang telah berlalu. Maksudnya sifat maknawiyah itu di dalam sifat kehadiran kita sudah jelaskan. Ya, kita sudah lewati. Itu bisa terjadi kepada makhluk. Artinya makhluk bisa memiliki sifat maknawiyah seperti itu. Ya. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang memiliki pendapat yang berbeda. Maka timbul menjadi perdebatan, perbedaan pendapat antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah. Seperti itu. Makhluk juga punya sifat maknawiyah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat
bahwasanya sifat ma'nawiyah itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena adanya sifat ma'ani yang Allah berikan kepada manusia, maka sifat ma'nawiyah pun juga Allah berikan kepada manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mereka beranggapan ketika seseorang semisalnya sudah memiliki sifat hayat, hidup misalnya, berarti kaunuhu ta'ala hayyan itu secara otomatis bukan anugerah dari Allah. Begitu. Jadi menurut kaum Mu'tazilah, sifat ma'nawiyah itu bukan talazzum, artinya bukan pemberian dari Allah yang bagi manusia, yang bagi makhluk itu ada dengan sendiri seperti itu. Itu udah jadi kepastian, udah satu kesatuan menurut kaum Mu'tazilah seperti itu. Itu pun juga sudah kita jelaskan. Nah kemudian wasifatu tsaminata asyrata al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala sami'an. Bermula sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kaunuhu ta'ala sami'an, adanya Allah Ta'ala itu zat sami'an yang maha mendengar. Wahiyya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Adapun sifat kaunuhu ta'ala sami'an itu adalah sifatun sebuah sifat qa'imatun yang menetap bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Ghairu mawjudatin wala ma'dumatin, yang bukanlah pada sesuatu yang tergolong ada, wala ma'dumatin dan juga bukan pada sesuatu yang tergolong tidak ada. Wahiyya ghairu sam'i, dan adapun sifat kaunuhu ta'ala sami'an itu bukanlah sifat sama', artinya berbeda antara kaunuhu ta'ala sami'an dengan sifat sama'. Wa fihi jami'ul ladzi taqaddama, dan di dalam sifat kaunuhu ta'ala sami'an itu juga berlaku seluruhnya seperti apa yang telah lalu, artinya sama dengan sifat-sifat yang di atasnya tadi. Wa sifatut tasi'ata asyaratal wajibatu lahu ta'ala, bermula ini sifat yang ke-19 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kaunuhu basiran, adanya Allah Ta'ala itu adalah basiran, zat yang maha melihat. Wahiyya adapun sifat kaunuhu ta'ala basiran itu sifatun sebuah sifat qa'imatun yang menetap bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Ghairu mawjudatin wala ma'dumatin, yang bukan sesuatu yang tergolong ada, wala ma'dumatin dan juga bukan sesuatu yang tergolong tidak ada. Wahiyya ghairu basari, dan adapun sifat kaunuhu ta'ala basiran itu bukanlah sifat basar, artinya berbeda antara kaunuhu ta'ala basiran dengan sifat basar. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan di dalam sifat kaunuhu ta'ala basiran itu berlaku juga seluruhnya apa yang telah berlalu, yakni sama seperti sifat dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, seperti itu. Wa sifatul 20, ada sifat yang ke-20, wa hiya tamamu ma yajibu lahu ta'ala ala tafsili. Adapun sifat yang ke-20 wahiyya, yaitu sifat tamamu yang menjadi sempurna, ma yajibu lahu ta'ala, yang menyempurnakan, ya, tamamu yang sempurna, ma yajibu lahu ta'ala, akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ala tafsil, secara perinci. Wahiyya, yaitu sifat yang ke-20, kaunuhu ta'ala mutakalliman, adanya Allah Ta'ala itu mutakalliman, zat yang maha berkata-kata. Wahiyya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Adapun kaunuhu ta'ala mutakalliman itu sifatun sebuah sifat qa'imatun yang menetap bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Ghairu mawjudatin, yang bukan tergolong sesuatu yang bukan sesuatu yang tergolong ada, wala ma'dumatin, dan juga bukan sesuatu yang tergolong tidak ada. Wahya ghairul kalami, dan sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman itu bukanlah sifat kalam, artinya berbeda antara kaunuhu ta'ala mutakalliman dengan sifat kalam. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan di dalam sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman itu berlaku juga seluruh apa-apa yang telah lalu, baik di dalam sifat qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman juga sama. Artinya di dalam yang terjadi, yang berlaku di dalam sifat ma'nawiyah tersebut semuanya sama. Ya, sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.